Oke, session keempat dari training TOT standar ISG. Ini topiknya adalah persyaratan pelatihan, persyaratan untuk lembaga pelatihan, dan persyaratan trainer. Oke, di sini artinya persyaratan itu adalah sesuatu untuk menjaga mutu atau kualitas. Atau mutu kualitas itu banyak bidangnya ya. Keselamatan, kesehatan, keamanan itu masuk mutu atau kualitas. Jadi kalau kita sudah bicara kualitas, artinya sesuatu yang memenuhi harapan pengguna produk, barang, atau jasa. Itu masuk dalam persyaratan. So, untuk memenuhi standar harapan tersebut, maka ada persyaratan-persyaratan minimal ya. Persyaratan minimal ini adalah persyaratan yang memang wajib dipenuhi. Kalau ditambah lagi dengan apa persyaratan-persyaratan yang mungkin tidak persyaratan minimal atau dasar, ya itu berarti kualitasnya mungkin melebihi ekspektasi. Artinya ya memang orang benar-benar puas gitu. So, di sini kita akan lihat ya mengenai bagaimana standar kualitas atau persyaratan untuk pelatihan itu, untuk lembaga, dan untuk trainer. Oke, ini review tugas materi hari ketiga. Jadi ini harus sudah dibuat ya. Cuman kalau nggak buat ya mungkin nggak akan dapat sertifikat karena nilainya jelas nggak akan memenuhi standar minimal ya. Ini materi ketiga kita kita bahas mengenai manfaat pelatihan, cara-cara memanfaatkan pelatihan dan juga alasan pentingnya pelatihan. Saya ulangi lagi untuk tugas ya untuk setiap peserta agar dapat memahami setiap penjelasan dan membuat catatan sehingga akan membuat handout personalnya sendiri. Ya, jadi nanti dia akan membuat handout personal dan itu akan dinilai handout personalnya. Nah, dari catatan tersebut, peserta akan mengaplikasikannya saat menjadi trainer. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara ringkas dan dari pemahaman peserta itulah akan dia buat catatan dan kemudian itulah yang akan dia latih. Ya. Jadi konsepnya ini memang self service, ya, lebih ke self service. Artinya harus ada usaha. Karena biasanya kalau orang terlalu banyak dilayani tanpa usaha, akhirnya mm, nggak ada hasilnya. Tapi kalau orang yang melakukan usaha, usaha mandiri, bekerja keras, so pasti akan ada hasilnya. Kemudian yang ketiga, ini ulangan ya. Tiap tiap sesi saya akan membacakan ini untuk mengingatkan. Seorang trainer sudah mengetahui setiap pertanyaan, setiap definisi, setiap informasi dan data terkait subjek atau materi. Ada yang untuk dihafal, ada yang untuk dipahami, ada yang untuk diaplikasikan dan dilatih menjadi keterampilan. Jadi konsepnya di sini adalah nanti trainer benar-benar paham nih mana yang harus dihafal dan dipahami dan dihafal, mana yang harus dipahami, kemudian dilatih ya untuk menjadi keterampilan. Peserta diwajibkan juga membuat suatu file question and answer atau pertanyaan dan jawabannya. Nah, dia akan membuat pertanyaan-pertanyaan terkait materi ini dan kemudian membuat jawabannya. Ini semacam ringkasan untuk mempermudah gitu. Dan ini juga akan membantu dia dalam membuat latihan-latihan mandiri. Kemudian peserta juga diwajibkan membuat studi kasus dan jawabannya terkait aplikasi dari materi yang dipelajari. Ya. Jadi nanti peserta juga buat studi kasus terkait eh, bidang materinya. Kalau dalam ini mungkin TOT ya. Hal yang berhubungan dengan training, berhubungan dengan pengajaran, trainer, ya mengajar, melatih dan seterusnya. Nah, nanti studi kasus dan jawabannya ini akan dinilai juga.
Jadi tidak ada lagi trainer membaca slide. So di sini artinya slide itu hanya bantu. Oke, habis ini topiknya ini, habis ini apa yang harus dijelaskan, habis ini apa yang harus dilatih. Nah, itu gunanya slide dalam PowerPoint, bukan untuk dibaca. Kalau untuk dibaca itu mungkin handout-nya, ya. Jadi trainer nanti mungkin menyiapkan handout untuk dibaca. Sekali mungkin boleh, ya, boleh diperbolehkan untuk membaca, tapi jangan sampai apa seluruh paragraf, paragraf dalam slide tersebut ya ada banyak puluhan kalimat ya akhirnya seperti membaca berita gitu. Nah, kalau trainer lupa ada dia buat catatan kecil, tapi diharapkan nggak lupa. Makanya sebelum untuk standar ISG ini trainer ini benar-benar harus berlatih, benar-benar menguasai materinya, benar-benar menguasai apa yang harus diberikan untuk dihafal, untuk dipahami, dan apa yang harus untuk dilatih gitu ya. Oke, kita bahas dulu mengenai persyaratan pelatihan. Ya. Untuk memenuhi standar mutu dan kualitas, harus ada namanya persyaratan. Oke, kualitas saya udah jelasin tadi ya. Ini adalah hasil penilaian dari konsumen atau pemakai satu produk, barang, atau jasa. Ya. Tingkat kepuasan mereka, tingkat harapan mereka, seberapa besar terpenuhi, itulah yang dinamakan kualitas. Kalau pelayanan produk ya yang diberikan itu memenuhi standar minimal, maka dapat dikatakan itu berkualitas ya bagi konsumen atau customer tersebut. Tapi kalau tidak memenuhi standar harapan minimal, maka dapat dikatakan itu tidak berkualitas. Kalau melebihi ya dari standar minimal, standar harapan dari customer atau pemakai produk barang atau jasa, maka itu benar-benar dikatakan sangat berkualitas. So, itu mungkin kira-kira level penilaiannya untuk suatu kualitas ya. Jadi kualitas adalah mutu produk barang atau jasa yang memenuhi kebutuhan dan harapan dari konsumen ya. Kualitas dapat juga diberikan dengan penerapan standar atau persyaratan. Jadi dengan membuat persyaratan-persyaratan yang tepat dan ketat, maka eh, kita sudah berusaha menjaga kualitas nih. Sudah berusaha menjaga bagaimana harapan dari pemakai produk barang atau jasa ini gitu ya. Kemudian arti persyaratan ya. Jadi persyaratan ya aturan-aturan ya, aturan-aturan standar itu yang dibuat ya atau acuan supaya ini harus dipenuhi ya. Nah, dipenuhinya supaya memenuhi standar harapan minimal ya. Apakah itu eh, apa mengenai eh, cara kerja dari produk ya, rasanya produk kalau itu makanan ya, dan kemudian eh, pelayanan jasa. Nah, itu semua ada persyaratan-persyaratan dibuat dengan aturan-aturan standar ya. Itu akan digunakan untuk menjaga standar mutu ya. Di mana mutu ini atau kualitas ini sudah termasuk di situ kepuasan pelanggan ya, keselamatan, keamanan produk dan seterusnya. Lalu kalau kita bicara soal pelatihan ya, ini persyaratan ini bisa berupa aturan-aturan yang wajib dipenuhi ya agar pelatihan dapat dikategorikan berkualitas atau bermutu. Oke, kita lihat persyaratan pelatihan. Nah, ini kira-kira ada 7, ya. Mungkin bisa ditambahkan ya. Nanti terserah para peserta ada pendapat sendiri bisa ditambahkan. Cuman persyaratan untuk adanya satu pelatihan itu harus ada trainer, ya. Sedangkan kualitas trainer itu ditentukan dari bagaimana dia menguasai materi ya terkait dan juga bagaimana dia metode dan teknik dalam melatih para peserta sehingga bisa menguasai semua keterampilan dan skill ya yang ada menjadi bagian daripada materi atau topik pelatihan tersebut ya. Ya jelas harus ada trainer ya. Kemudian ada materi pelatihan yang sesuai topik dan silabus yang ditawarkan atau dibutuhkan. Jadi ada trainer, ada materi pelatihan
yang disesuaikan dengan bagaimana ditawarkan ya, mungkin dalam flyer, dalam brosur, dan materi pelatihan ini harus memenuhi semua janji-janji dan penawaran yang diberikan. Kalau materi pelatihannya tidak memenuhi janji, berarti ya kualitasnya berada di bawah rata-rata. Ya, jadi ini harus diperhatikan ya persyaratan pelatihan ini. Materi harus sesuai dengan apa yang dijanjikan, apa yang ada di dalam produk, apa brosur atau flyer atau penawaran. Mungkin penawaran ke satu perusahaan atau ke perorangan, ya itu harus sesuai ya. Dan kemudian persyaratan pelatihan ketiga ada tempat pelatihan yang memenuhi standar minimal fasilitas pelatihan. Ya, minimal ada bangku, ada meja, ya, uh, ruangannya layak digunakan, bersih, ya. Itu standar minimal. Jangan pelatihan disuruh lesehan, ya. Lesehan. Mungkin aja ada jenis pelatihan yang mungkin lesehan. Tapi ini kita bicara pelatihan kerja, ya. Mungkin rata-rata harus ada teorinya, ada bangku, ada pelatihan. Kalau pelatihan silat mungkin bisa juga ya, tanpa bangku, tanpa meja, is oke. Tapi biasanya standar minimal untuk pelatihan teori itu harusnya ada bangku, meja, lalu apa? Ada whiteboard ya atau blackboard, ada tempat menulis ya, apakah itu flip chart mungkin dan sebagainya. Jadi ada tempat pelatihan memenuhi standar minimal fasilitas pelatihan, itu ya ada tempat untuk menulis ya, ada apa? Bangku, meja dan toilet ya mungkin. Apalagi kalau pelatihannya memang berlangsung seharian, harus ada fasilitas minimal seperti itu. Kemudian ada asisten untuk operasional dan admin. Ya, apakah operasional sendiri, admin sendiri is okay. Tapi kalau memang mau menghemat kos biaya, maka operasional juga akan merangkap admin ya. Jadi operasional ini yang akan mengelola, mengatur tempat pelatihan ya, kemudian menguasai kebutuhan para peserta pelatihan, dan kemudian mengingatkan jam mungkin saat break atau saat makan siang dan seterusnya. Lalu dia juga akan mengelola adminnya, absensi dari para peserta pelatihan ya, dan kemudian menyediakan handout mungkin atau buku-buku alat tulis dan sebagainya. Lalu kemudian berusaha memperbaiki ada yang kurang, ada yang komplain dari para peserta, dan seterusnya. Itu tugas dari asisten untuk operasional dan admin. Ya. Di beberapa tempat mungkin karena saking untuk menghemat kos biaya, maka operasional dan admin ini juga dirangkap oleh trainer. Tapi biasanya kalau sampai dirangkap oleh trainer, maka ada yang kurang ya dari persyaratan pelatihan itu sehingga mungkin mutu pelatihan itu akan sedikit berkurang di bawah rata-rata. So, memang harus menyediakan operasional ya dan admin. Pakai itu sendiri-sendiri, tapi kalau mau hemat kos biaya, ya operasional dan admin dirangkap oleh satu orang. Kemudian ada manajemen dan lembaga yang mengelola pelatihan sebelum, selama, dan sudah pelatihan berlangsung. Ya. Jadi ada manajemen ya yang membuat silabus, yang membuat apa flyer, yang membuat handout mungkin, menyediakan tempat pelatihan ya dan sebagainya. Dan ini memang harus di-manage ya, harus diatur, dikelola. Jadi ada manajemen dan juga lembaga yang mengelola. Kalau enggak, kalau trainer yang merangkap semua bisa aja, tapi kembali ya, mutu pelatihan akan sedikit di bawah rata-rata. Karena ya trainer akan sibuk ya untuk mengelola tempat, untuk mengatur jadwal pelatihan, lalu dia akan mengajar juga sehingga pada saat dia mengajar mungkin dia tidak akan bisa mengajar secara maksimal. Ya. Kemudian ada tools dan fasilitas bantu pelatihan. Kalau zaman sekarang ini ya minimal ada apa, komputer ya, ada file PowerPoint, kemudian ada proyektor ya. Sekarang kebanyakan proyektor LCD proyektor dan mungkin internet juga dibutuhkan, tapi nggak harus juga ya.
Ya, itu merupakan alat-alat bantu, lalu AC ya, supaya eh, kenyamanan ruangan tidak terlalu panas. Dan mungkin kalau ruangan cukup besar, pakai mikrofon dan speaker ya. Lalu ada saat break, ada selingan untuk pemutaran musik. Lalu kemudian mikrofonnya mungkin wireless dan sebagainya. Ya, itu tergantung eh, modernitas atau fasilitas teknologi ya yang digunakan. Tapi ya standar minimalnya mungkin ya cukup ada komputer, proyektor, ya file presentasi dan sebagainya. Itu tergantung ya apakah memang nanti pelatihannya untuk para eksekutif ya tentu standar fasilitas dan alat tools bantu pelatihan itu harus memang lebih canggih ya, lebih baik kualitasnya dan sebagainya. Tapi kalau mungkin hanya selevel operator ya orang-orang lapangan dan sebagainya nggak ada juga fasilitas yang berlebih ya it's okay aja ya. Kemudian ada durasi dan silabus yang sinkron. Nah, jadi juga nanti dari manajemen dan lembaga pelatihan dan mengelola menyediakan sudah mengatur ya durasi dan silabusnya dan ini yang nanti akan diinformasikan dan dikoordinasikan dengan trainer dan juga bagian operasional dan admin. Ya, mungkin ada tambahan dari para peserta, silakan nanti dibuat sendiri di dalam apa handout-nya dan sebagainya. Ya, ini ya persyaratan ini menurut saya persyaratan minimal ya, minimal harus ada. Kalau mau dilebihkan, uh, it's okay. Kalau memang ada dana, ada cost-nya berlebih, apa dananya berlebih, bisa dibuat di atas standar minimal rata-rata. Ya, ada tambahan-tambahan lainnya, tambahan fasilitas, tools ya, mungkin dari segi makanan, snack dan sebagainya. Nah, itu mungkin eh, sesuatu yang sebagai nilai tambah gitu ya. Kemudian persyaratan lembaga pelatihan. Ya. Jadi lembaga pelatihan ini adalah lembaga yang memanage, mengelola, mengoperasikan berbagai jenis-jenis pelatihan ya, dan kemudian mengelola bagian operasional, adminnya, trainernya, penerbitan sertifikat ya, dan sebagainya. Dan kemudian marketingnya ya, dan itulah lembaga pelatihan. Kalau tidak dikelola, mungkin ya sesuatu yang tidak dikelola, tidak dimanage, hasilnya nggak akan maksimal dan hasilnya mungkin akan membuat mutunya di bawah standar rata-rata. Ya, jadi minimal harus ada lembaga pelatihan ya. Jadi lembaga pelatihan ini akan mengelola semua operasional ya sebelum pelatihan, saat pelatihan, dan kemudian setelah atau pasca pelatihan. Ya, ini juga ada 7 kira-kira persyaratan minimal ya untuk lembaga pelatihan. Dia harus memiliki perizinan ya, perizinan kelembagaan sebagai LPK ya atau lembaga pelatihan kerja. Kalau memang lembaga pelatihan kerja, kalau kursus nanti ada LKP namanya ya, lembaga pokoknya LKP itu pengurusannya ke Dinas Pendidikan. Kalau LPK ke Dinas Ketenaga Kerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan. Ya, ada nomor induk berusaha, ada akreditasi LPK atau LKP ya, atau institusi terkait atau pengakuan sesuai standar yang diikuti. Jadi kalaupun standar ISG ya cukup mungkin ISG aja ya yang apa mengakui. Tapi yang standar yang minimal harus ada NIB atau ya LPK ya. Kalau untuk standar ini baru nanti sesuai dengan institusinya. Kemudian memiliki bagian operasional, bagian keuangan yang mengurus pajak juga ya, bagian sumber daya manusia HR yang human resources, ada bagian marketingnya, dan juga tentu ada trainer yang dikelola oleh lembaga pelatihan. Lembaga pelatihan mungkin bisa memakai trainer-trainer freelance, tapi cost-nya akan membengkak. Ya, lebih bagus dia memaintain trainer-trainer eh, mereka sendiri, dan itu akan mengurangi cost. Tapi kalau seandainya ya, lembaga pelatihan jarang mendapatkan orderan training atau public trainingnya sedikit,
Maka untuk memaintain trainer juga ya cost-nya adalah digaji dari trainer ya. Ya mungkin tergantung ya kalau memang pasarnya, marketnya, share-nya masih sedikit ya bisa menggunakan trainer freelance. Tapi kalau sudah mapan, sudah stabil ya, sudah public trainingnya sudah banyak pesertanya, lalu permintaan in-house juga sudah cukup banyak ya, mungkin bisa em, mengelola trainer independennya, jadi trainer lokalnya gitu ya. Kemudian memiliki kantor ya, kantor secara fisik bukan kantor virtual ya, kantor secara fisik dan ada ruang pelatihan. Mungkin ya kecil aja tapi ya minimal ada gitu kan. Sehingga kalau ada peserta sedikit, satu dua orang dia bisa memanfaatkan ruang pelatihan sendiri. Kalau cukup banyak mungkin bisa sewa di tempat yang memang menyediakan tempat untuk meeting ya atau hotel dan sebagainya. Kemudian memiliki peralatan yang berhubungan dengan pelatihan dan bidang pelatihan yang diajarkan ya, yaitu minimal memiliki LCD proyektor, komputer ya, ruang kelas yang ada bangku, meja dan fasilitas standar minimal lainnya. Lalu kalau memang fokus kepada bidang-bidang yang mungkin berbau teknis ya, operasional peralatan yang mungkin perlu memiliki alat bantu peralatan yang bersangkutan atau bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang memang menyediakan peralatan tersebut untuk disewa dan sebagainya. Kalau sudah mapan ya mungkin ya menyediakan sendiri ya peralatan untuk apa, peralatan teknis ya atau alat yang memang digunakan untuk bidang pelatihannya. Kemudian memiliki materi training yang otentik dan update. Jadi memang benar buatan daripada lembaga pelatihan itu, bukan copas dari lembaga pelatihan lain atau dari siapapun yang sumbernya tidak diketahui. Ya, itu nanti dia akan bertanggung jawab terhadap materi training itu. Kalau ternyata materi trainingnya tidak benar ya, maka lembaga pelatihan harus bertanggung jawab dan bisa dituntut. Ya. Lalu materi training itu harus selalu diupdate kalau ada hal yang baru ya sesuai dengan perkembangan ilmu ya, ilmu yang bidang terkait tersebut ya. Lalu eh, terkait perkembangan teknologi untuk kalau kalau memang bidang yang diajarkan adalah mengenai operasi suatu peralatan dan sebagainya ya memang harus diupdate. Dan kemudian lembaga pelatihan itu harus memiliki database pelanggan ya, baik korporat maupun perorangan ya. Jadi kalau baru yang belum punya pelanggan ya benar-benar harus mengalokasikan biaya untuk marketingnya cukup tinggi ya untuk benar-benar menarik pelanggan. Kalau sudah ada ya itu dicatat data dan kemudian di-maintain ya database pelanggan ya, baik pelanggan korporat maupun perorangan. Ya, sekarang mungkin bisa mengelola dengan bantuan peralatan-peralatan teknologi, aplikasi-aplikasi, program-program ya, sehingga bisa memaintain database dengan baik ya. Kemudian memiliki konsep dan manajemen yang efektif dan efisien. Jadi sudah harus bisa mengelola ya, mengatur ya sumber-sumber daya untuk lembaga pelatihan sehingga itu bisa efektif ya dan efisien. Efisien ini penghematan, efektif ini tepat sasaran. Kalau nggak aktif, nggak tepat sasaran mulu, ya dia akan merugi, namanya buruk ya. Kalau nggak efisien juga, nggak ada penghematan, ya dia akan juga profitnya sedikit berkurang dan bahkan bisa merugi dan lama-lama tutup ya. Ya inilah persyaratan minimal untuk suatu lembaga pelatihan untuk menjaga kualitas ya, kualitas pelatihan yang akan diadakan. Ya mungkin ada pendapat-pendapat atau ada opinion lainnya, silakan dicatat mungkin di handoutnya dan sebagainya. Kemudian persyaratan trainer. Ya, ini mungkin yang penting kalau kita bicara TOT ya. TOT bagaimana melatih seorang menjadi seorang trainer yang berkualitas. Dan ini adalah persyaratan untuk memenuhi standar kualitas ya. Standar kualitas yang minimal dulu kita bicara. Kalau trainernya memang sudah makin berkembang ya mungkin
Sudah saatnya ditingkatkan untuk meningkatkan performanya dan harapan kualitasnya. Ya, di sini ada 10 poin ya untuk persyaratan seorang trainer ya. Persyaratan minimal ya. Trainer itu diharapkan berbadan sehat ya, fisik dan mental. Kenapa? Kadang-kadang mungkin dia akan ngajar seharian. Kalau badannya nggak sehat, itu akan mengganggu konsentrasinya dan akan mengganggu ya konsentrasi para peserta pelatihan juga ya. Sebentar-bentar dia harus berhenti dan sebagainya ya. Jadi sehat baik secara fisik ya, fisiknya, mentalnya juga ya. Kalau mentalnya kurang kuat ya, mental cengeng dan kemudian mental emosional itu akan mengganggu saat dia sedang mengajar. Ya. Jadi mental ini pengaruh juga ya. Seringkali seorang trainer harus benar-benar mengendalikan emosinya karena ada beberapa peserta training yang memang perilakunya di luar yang di luar kenormalan ya, kita bicara normal. Nah, ini harus seorang trainer siapkan mental. Jangan terpancing, jangan emosi dan sebagainya dan akibatnya konsentrasi yang terganggu. Jadi, tadi mentalnya harus sehat ya. Kalau mentalnya nggak sehat ya susah dia akan menjadi seorang trainer yang berkualitas. Nah, untuk kesehatan fisik dan mental ini harus dijaga lewat mungkin apa? Lewat pemahaman bagaimana cara menjaga badan yang sehat dan mental yang sehat ya, pemahaman, lalu praktis latihan-latihan olahraga ya, dia menjaga kesehatan fisik, lalu olahraga juga menjaga kesehatan mental ya, tiduran cukup dan sebagainya. Ini harus dibentuk dalam dengan latihan-latihan dan juga habit. Jadikan itu habit. Jadi harus ada selalu gerak badannya ya, apakah jogging, lari, fitness, atau senam ya, dan kemudian menghirup udara dalam-dalam, makan makanan yang sehat, kemudian kebutuhan tidurnya cukup minimal 8 jam sehari, yaitu harus dijadikan habit, honey habit. Latihan, P pemahaman. Jadi dia harus paham juga. Untuk pemahaman ini banyak metode-metode untuk menjaga kesehatan fisik dan mental ya. Ini tugas dari para peserta ya untuk bagaimana konsep teorinya bisa diambil dari mana aja ya. Karena kita nggak bahas di sini bagaimana menjaga kesehatan fisik mental, banyak metode-metode tinggal dicari di internet. Kemudian kalau sudah dapat metode-metode itu latihan ya dilatih dan latihan ini konsisten artinya dijadikan habit ya. Jadikan habit itu menjadi aktivitas seumur hidup ya. Tinggal meluangkan waktu berapa menit atau berapa jam sehari dan sebagainya. Lalu untuk pendidikannya minimal SLTA lah. Jadi harus ada pendidikan dasar juga supaya dia tahu baca tulis ya, logikanya jalan dan kemudian eh, memiliki pengetahuan dasar yang baik. Jadi diharapkan seorang trainer itu pendidikan minimal SLTA. Ini standar ISG SLTA bahkan kalau standar di Kemnaker itu minimal D3 ya. Kemudian memiliki kemampuan sebagai trainer dan sertifikasi pengakuan kompetensi dari negara atau badan akreditasi swasta terkait. Jadi minimal ada pengakuan kompetensi dari negara, ya. Atau kalau nggak mau dari negara, dari badan akreditasi swasta, minimal ada. Jadi kalau orang mempertanyakan, nah minimal ada gitu pengakuan, ya. Jangan dia mengaku diri sendiri, ya. Buat sertifikat dia yang tanda tangan, saya adalah trainer. Nggak bisa seperti itu, ya. Jadi harus dari pihak ketiga yang membuat pengakuan. Ya, bisa dari negara atau badan akreditasi swasta terkait. Ya, kalau memang ISG juga nanti akan menerbitkan, berarti ini dipertanggungjawabkan oleh ISG. Ya.
Kemudian mampu membuat dan mengelola materi pelatihan. Nah, ini membutuhkan pemahaman dan latihan-latihan. Untuk pemahaman kita akan bahas di session-session selanjutnya ya, dan termasuk nanti latihan-latihannya ya. Bagaimana membuat materi pelatihan, mengolah dan sebagainya. Dan kemudian mampu mengelola dan mengoperasikan sesi pelatihan dengan baik. Jadi walaupun dia nanti bukan bagian operasional, tapi dia minimal tahu. Jadi saat dia mungkin jadi asisten trainer, dia sudah tahu bagaimana mengelola dan mengoperasikan sesi pelatihan ya. Dan ini harus butuh pemahaman ya. Kemudian latihan, mungkin next sessionnya kita akan bicara ini. Lalu kemudian mampu membimbing pemberian materi dan latihan untuk para peserta training. Jadi ada kemampuan memang sebagai trainer. Trainer itu melatih ya, melatih dan membimbing. Melatih dan membimbing sehingga eh, teori-teori tersebut bisa dipahami dengan benar dan baik oleh para peserta pelatihan. Ya. Dan kemudian ada teori-teori juga yang mungkin perlu dilatih menjadi skill. Nah, ini mampu dia membimbing untuk melatih sehingga para peserta memiliki skill tersebut. Ya. Ini juga akan dibahas nanti ya untuk next next session ya. Dan ini yang inti ya, seorang trainer itu harus menguasai materi pelatihan yang akan diajarkan dengan baik. Dia harus sudah benar-benar berlatih karena seorang trainer itu harus memiliki pengetahuan dan skill terkait materi yang akan diajarkan itu harus jauh lebih baik daripada semua peserta pelatihan. Kalau trainer tidak menguasai dengan baik, atau kalau ada peserta pelatihan yang menguasai materi itu lebih baik dari trainer, maka trainer akan jadi bulan-bulanan ya, ditendang ke bulan dan akhirnya bermukim di bulan. Jadi nggak bagus ya kalau seorang trainer tidak menguasai materi pelatihan yang baik. Jadi ini yang inti ya sebenarnya. Dan ini trainer sebelum mengajar dia harus benar-benar paham materinya, dia harus kuasai, dia harus latihan-latihan sendiri, latihan mandiri untuk benar-benar menguasai materi pelatihan. Ini harus dan wajibnya. Kemudian poin 8 adalah memiliki skill komunikasi. Trainer harus bisa memiliki komunikasi karena dia akan memimpin komunikasi, dia akan memimpin diskusi di kelas, ya. Kalau trainernya tidak bisa berkomunikasi dengan efektif, maka apa yang disampaikan juga tidak akan efektif terjadi transfer knowledge. Ini akan dibahas mungkin dalam sesi-sesi kita berikutnya ya. Kemudian harus memiliki public speaking. Public speaking ini berarti berbicara bukan kepada satu orang, tapi kepada lebih dari satu orang. Nah, itu namanya public speaking. Jadi dia harus sudah bisa melihat reaksi dari setiap peserta, apakah mereka mengerti atau enggak, bukan hanya kepada satu peserta aja. Public speaking seperti itu ya. Kalaupun nanti public speakingnya kepada banyak orang, ah, dia mungkin harus sudah bisa memiliki metode untuk melihat ada satu orang yang daya tangkapnya lebih rendah, kalau orang sudah mengerti, mungkin yang lainnya pasti biasanya akan mengerti. Nah, itu kemampuan public speaking. Dan kemampuan public speaking juga tentu harus tunjang dengan kemampuan komunikasi yang baik. Dia harus bisa menyampaikan semua materinya itu dengan eh, hal yang dapat dimengerti. Jadi dia bisa menguasai situasi saat dia berbicara kepada para eksekutif yang mungkin memiliki pendidikan tinggi, dia bisa berbicara bahasa-bahasa yang mungkin tidak akan dimengerti orang-orang yang levelnya rendah ya, mungkin para operator ya, tugas lapangan dan sebagainya. Nah, itu kemampuan public speaking. Dan dia harus bisa menyusun kata-kata dan kalimatnya dengan baik sehingga kalimatnya akan mudah dipahami. Dan dia harus bisa mengatur nada suaranya, ya, irama suaranya, dinamik suaranya, penekanannya dan sebagainya. Lalu volume suaranya, itu yang dinamakan public speaking.
Sehingga namanya public speaking, orang akan benar-benar mendengar ya, konsentrasi, matanya tertuju pada satu orang di depan ya yang sedang berbicara. Itu kemampuan public speaking. Dan juga seorang trainer harus memiliki kepemimpinan ya, leadership karena dia akan menjadi pemimpin di kelas yang dia ajarkan. Seorang pemimpin itu harus memiliki karisma. Seorang pemimpin itu harus memberikan contoh teladan yang baik. Seorang pemimpin itu harus bisa menjadi solution maker, ya. Solution maker, decision maker, dan itu harus dikuasai oleh trainer. Dan trainer harus memiliki logika yang baik. Ini terutama dalam apa menerjemahkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul, hambatan-hambatan yang ada di kelas, ya, resiko-resiko yang mungkin muncul kalau tidak ditunjang dengan logika ya yang baik, maka akan kacau ya kelasnya. Dan yang jelas, para peserta pelatihan itu tidak akan puas dan mungkin tidak akan mendapat manfaat yang besar untuk pelatihan yang mereka ikuti. Nah, ini harus benar-benar dipahami dan kita akan bahas nanti untuk next session-nya ya. Benar-benar dipahami dan latihan-latihan dan juga menjadikan habit ya. Karena komunikasi, public speaking, kepemimpinan dan logika yang baik ini adalah skill dasar seorang trainer untuk bisa menjadi seorang trainer yang berkualitas. Poin 9, trainer juga harus memiliki kemampuan melakukan assessment. Ya, dia akan melakukan assessment untuk menilai ya. Oh, ini pesertanya kurang ngerti. Oh, ini sudah ngerti dan sebagainya. Itu harus dia bisa pahami. Assessment ini tidak hanya menilai dalam kondisi proses mengajar di kelas, tapi melihat ya hasil ujian-ujian mereka, tugas-tugas mereka itu adalah kemampuan untuk menilai. Ya, assessment. Dan assessment ini tidak hanya dalam menilai, tapi dia juga harus mampu membuat assessment itu sendiri. Bagaimana cara membuat penilaian dan sebagainya. Ini akan kita bahas nanti untuk session-session berikutnya ya. Ini juga kemampuan yang penting ya untuk seorang trainer. Ini harus dipahami dan dilatih. Kemudian poin 10, trainer harus memiliki persiapan yang baik. Persiapan itu persiapan fisik, mental, ya, skill dan knowledge-nya, ya, persiapan untuk ruang kelas, mungkin bekerja sama dengan bagian admin dan operasional dan seterusnya. Karena kelasnya berantakan juga itu juga tanggung jawab trainer juga. Jadi dia trainer harus ngecek juga ya untuk kelasnya. Dan trainer soal silabusnya. Jadi dia sudah menguasai materi, cuman nggak paham silabusnya, timetable-nya ya cilaka. Akhirnya satu topik dibawakan berlebih, satu topik kurang, kurang waktu, dan sebagainya. Dan dia harus punya kemampuan time management ya, mengatur durasi waktu yang tepat. Sehingga semua topik dalam silabus itu semuanya seimbang terbagi rata. Sehingga semua peserta bisa paham, semua bisa dilatih dengan waktu yang cukup, dan sebagainya. Ya, ini harus dipahami dengan baik dan dilatih dengan baik, lalu dijadikan habit. Ya, kita akan bahas di next session mengenai persiapan ya silabus, timetable, dan time management. Ya, mungkin ada other opinion ya. Mau karena harus gini-gini lagi ada tambahan ya silakan buat dalam materi apa handout kalian. Oke, simpulannya adalah ini kita mau bicara kualitas. Ya. Kualitas itu ditentukan dengan aturan dan persyaratan. Kualitas itu akan menentukan bagaimana tingkat kepuasan daripada para peserta pelatihan. So, untuk persyaratan pelatihan, untuk persyaratan lembaga pelatihan, dan terutama persyaratan untuk trainer, itu harus bisa dipenuhi. Ya. Poin-poin tadi yang harus dipahami
dilatih, ada yang mungkin dijadikan habit juga, itu benar-benar harus dilakukan oleh seorang trainer. Ya, poin-poin itu nanti kita akan bahas bagaimana pemahamannya, ya, teorinya apa, latihannya apa, dan seterusnya di session-session berikutnya ya. Oke, tugas untuk sesi keempat ya. Ini pertanyaan-pertanyaan essay biasa dijawab ya, dibuat di dalam satu apa lembar. Kalau offline ya mungkin dalam buku khusus. Kalau online ya mungkin dibuat aja ya. Nanti dalam Word, ini kalau udah penuh baru dibuat disatukan menjadi PDF umpamanya. Dan buat ringkasan ya, ringkasannya dalam bentuk handout nanti dibuat sendiri. Apa-apa yang sudah saya jelaskan mungkin bisa ditambahkan dan sebagainya. Itu akan menjadi bahan dia untuk benar-benar dipahami dan mungkin ada yang untuk dilatih, ada yang untuk dijadikan habit atau kebiasaan. Untuk pertanyaan esainya untuk sesi keempat ini adalah sebutkan dan jelaskan persyaratan pelatihan ya. Apa aja standar minimal supaya benar-benar memenuhi standar kualitas ya atau harapan minimal dari pihak-pihak terkait. Pihak-pihak terkait ini ya peserta pelatihan utamanya ya, lalu lembaga pelatihan dan mungkin ya pihak terkait adalah masyarakat, pemerintah dan sebagainya. Kemudian sebutkan dan jelaskan persyaratan lembaga pelatihan ya. Dan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan persyaratan trainer ya, beserta poin-poin untuk dipahami ya, dilatih dan dibiasakan. Kalau belum ada teorinya untuk dipahami ya nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Untuk materi berikutnya ya, session kelima, ini kita akan bahas jenis-jenis pelatihan dan persyaratan materi pelatihan dan materi latihan.